Sedih banget loh harus pisah sama baby 3 hari karena baby harus menjalani fototerapi akibat si baby mengalami kuning di kulit badan maupun di putih bola matanya bayi. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi bareng Umi Dianti di sini. Nah, kali ini temanya mom sharing lagi. Kenapa mom sharing? Ya karena Umi punya banyak pengalaman waktu melahirkan anak ketiga atau Mas Fati. Jadi kali ini Umi mau share mengenai pengalaman Mas Fati kena kuning. Apa ya, bayi kuning. Semuanya normal ya, seperti biasa. Seperti video Umi sebelumnya, Umi sudah ceritain tentang gimana proses lahiran baby Fatih secara operasi sesar. Nah, semuanya itu berjalan lancar walaupun ada drama-dramanya dikit. Akhirnya Fatih lahir dengan sehat walafiat. Namun setelah di rumah nih, ternyata saat hari ke-10 kulitnya baby Fatih ini mulai menguning guys. Jadi kulitnya kuning sampai ke putih bola matanya itu juga ikut kuning. Nah Umi tuh nggak tahu ya apa sih penyebab dari baby ini kuning. Jadi akhirnya Umi tuh browsing dan menemukan bahwa oh baby ini kuning biasa saja terjadi gitu loh pada bayi baru lahir. Biasanya terjadi beberapa hari setelah lahir dan hilang 1 minggu berikutnya. Nah karena baby Fatih ini udah 10 hari terus itu udah 1 minggu ding terus itu kuning. Umi cari dong apa sih yang menyebabkan baby Fatih ini kuning. Ternyata dari beberapa referensi kuning juga bisa disebabkan karena dehidrasi atau kurangnya kena sinar matahari. Nah di kasusnya Fatih ini dua-duanya guys, karena waktu Fatih lahiran itu musim hujan jadi memang gak ada matahari, jarang berjemur. Kedua, baby Fatih ini lebih slow daripada kakak-kakaknya, daripada kakak Aisyah dan Mbak Maryam. Waktu kakak Aisyah itu selalu rewel, baru keluar operasi itu jam 7 habis maghrib, itu malam jam 10 udah nangis minta nenen, sementara ASI belum keluar. Terus untuk Fatih, kasusnya Fatih ini bobo aja terus, nggak ada tuh, dia kan goyang-goyang. Jadi ini Umi konten sambil ditemani baby Fatih, denger dia diomongin tuh kerincingnya goyang, coba kakinya goyang-goyang. Nah lanjut ya, jadi Fatih ini kondisinya suka tidur mulu, bobo melulu, jarang banget yang namanya bangun. Sekali bangun nangisnya itu cuman dikasih nenen nggak di nenen, nggak di apa, dikasih nenen itu nggak diisep, malah cuman diemut terus doi bobok lagi dong, gitu terus sepanjang hari. Jadi sampai Umi itu berasumsi Fatih ini kok kalem banget ya, nggak terlalu suka nangis, nggak terlalu ini enen gitu. Dan merasa terbantu banget karena waktu hari pertama kan asinya belum keluar, sampai hari kedua ketiga itu asi baru keluar. Fatih itu enjoy aja 3 hari nggak nenen tuh enjoy aja. Dan hari ketiga keluar baru nenen seperti biasa. Ternyata mungkin Fatih mengalami dehidrasi pada saat hari-hari awal kelahiran itu. Nah karena tadi info dari browser pencarian bahwa kuning akan hilang sendiri pada saat 7 hari sampai ke 10 hari, jadi Umi merasa aman aja, nanti hilang sendiri kok, jadi anteng aja. Tapi ternyata setelah usia Fatih 25 hari, kuning ini tidak berkurang, masih kuning banget. Akhirnya Umi khawatir dong, aduh kenapa nih kalau nggak hilang. Nah dari hasil pencarian juga kalau nggak hilang wajib bawa ke dokter karena takutnya ada indikasi penyakit lain atau mungkin penyakit bawaan anak sejak dalam kandungan. Aduh Umi langsung galau, aduh ya Allah ini kenapa ya gitu kan. Akhirnya ya udah Umi bawa ke dokter spesialis anak, konsultasi dengan dokter spesialis anak, dimarahin dong guys. Kenapa dimarahin? Karena kata dokter, ini udah telat Bu, kenapa baru dibawa sekarang? Ini usianya sudah 25 hari. Harusnya waktu mulai kuning langsung dibawa ke dokter agar kita bisa cek bilirubinnya untuk penentuan terapinya. Uminya senyum-senyum aja dimarahin dokter. Dan Umi cuma bilang aja, menurut informasi yang beredar dok akan hilang sendiri, tapi karena nggak hilang, ya udah dok, saya bawa ke dokter. Dimarahin dong ya, karena dimarahin
Ya udah kita manut aja. Akhirnya Fatih disarankan untuk cek lab, periksa darah lengkap. Bayangin dong, sebayi-bayi itu 25 hari, 24 hari ding waktu itu. Karena 25 harinya dia masuk ke rumah sakit, udah mulai terapi. Nah, 24 hari dicucuk, dicari di mana itu tempat ngambil darahnya beberapa kali, ya ampun, nangis-nangis. Ya mau nggak mau ya, sebenarnya sedih banget, tapi ya harus tega demi kesehatan. Jadi nahan aja dengar dia nangis itu, dicari beberapa kali suntik kanan kiri baru dapet itu darahnya untuk diperiksa laboratorium. Nah, setelah diperiksa laboratorium, hasilnya keluar, ternyata bilirubinnya Fatih itu di angka 12. Sebenarnya kata dokter, angka 12 itu udah mulai turun dan sudah tidak terlalu mengkhawatirkan. Kalau angkanya tadi 14 kata dokter, itu saya harus minta ibu langsung terapi hari ini juga gitu kata dokter. Harus terapi hari ini juga, langsung dipototerapi di sinar ya, terapi sinar di rumah sakit supaya angka bilirubinnya itu langsung turun. Jadi dok, anak saya gimana? Umi bilang gitu kan. Nah, karena bilirubinnya 12 kata dokter, ibu punya dua pilihan. Yang pertama, ibu tidak dipototerapi, ibu menunggu kuningnya hilang sendiri. Tapi itu akan berlangsung lama sekitar 1 bulanan, baru hilang sepenuhnya. Dan tentunya mungkin ada resiko gitu kan. Yang kedua, ibu melakukan fototerapi maksimal ini 3 hari, nanti bilirubinnya udah turun dan udah bisa keluar dari rumah sakit. Aduh, Umi langsung galau dong ya. Gimana ya kalau nggak di fototerapi nunggu hilang sendiri? Ya nggak berani juga nanggung resiko, karena Umi tanya kan, dok, apa sih resikonya kalau bayi ini kuning tidak segera ditangani? Kata dokter, yang ditakutkan atau yang dikhawatirkan adalah zat kuningnya itu menempel di otak bayi. Ketika zat kuningnya sudah menempel di otak bayi, nah itu yang menyebabkan bayi bisa kejang secara tiba-tiba. Oh my god, Umi langsung, oh gitu dok, oke baik, silahkan anak saya diterapi saja, karena saya nggak mau ngambil resiko 1 bulan menunggu kuningnya hilang, namun ternyata nanti tidak hilang malah menempel di otak. Siapa yang mau tanggung jawab? Nah, Umi pun juga nggak mau berlarut-larut sampai akhirnya nanti terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Akhirnya Umi berpikir, diskusi dengan suami, ya udahlah kita terapi aja bayi kita supaya 3 hari kita udah nggak galau lagi, nggak kepikiran lagi. Walaupun keputusan untuk terapi itu berat banget diambil setelah komunikasi juga sama saudara, sama orang tua, sama suami. Akhirnya kita putuskan ya udah bawa aja. Dan dengan kegalauan Umi menguatkan hati, ya udah boleh bayinya untuk diterapi. Akhirnya pada usia 25 hari Fatih Hai Auntie Uncle, baby Fatih in frame. Lanjut ya cerita tadi, karena Fatihnya nangis, ya udah nggak apa-apa ya. Umi cerita sambil ngasuh baby. Nah, saat usianya Fatih 25 hari, akhirnya kita bawa masuk rumah sakit dan di opname selama 3 hari, masuk ruang perinatologi untuk dilakukan terapi sinar atau fototerapi. Yang bikin Umi sedih, kenapa? Karena baby nggak boleh ditengok. Baby lihat kamera. Karena baby nggak boleh ditengok, guys. Jadi bener-bener kita itu kayak orang nitipin bayi kita gitu loh ke rumah sakit. Nggak boleh dilihatin, nggak boleh disusuin secara langsung. Bener-bener ke rumah sakit itu cuman ngantar ASI perah doang. Asli Umi berasa kayak lagi dipisahkan sama kekasih hati gitu, karena lagi cinta-cintanya, lagi sayang-sayangnya, terus ditinggalin gitu. Gimana sih ya, nggak boleh tengok-tengok pula. Apalagi waktu hari pertama itu Umi kan belum ada stok ASI perah, karena Umi kan nggak pernah tuh merah-merah ASI. Jadi ASInya Umi itu biasanya anak pertama, anak kedua itu langsung aja DBF, minumnya langsung dari neneknya Umi, nggak pernah diperah-perah atau melalui dot. Nah di Fatih ini mau nggak mau kan diperah supaya memenuhi kebutuhan ASI Fatih selama di rumah sakit. Tapi ternyata ASInya masih belum cukup. Akhirnya disarankan untuk ya udah campur dulu sama susu formula selama si baby di rumah sakit, karena ya itu kalau enggak nanti takutnya si baby dehidrasi. Mau nggak mau deh Umi tanda tangan dan baby minum
susu formula selama di rumah sakit. Tapi Umi tetap perah ASInya Umi sampai hari kedua ketiga itu stok ASI mulai banyak. Dan setiap pagi dan sore Umi ke rumah sakit untuk mengantarkan ASInya baby Pati gemoy. Alhamdulillah setelah hari ketiga di rumah sakit, baby Fatih kuningnya juga sudah kurang, diperiksa darah lagi, hasilnya sudah bagus dan sudah boleh pulang. Alhamdulillah baby Fatih sehat deh Om dan Tante. Sampai sekarang usia Fatih 2 tahun, 2,5 bulan. Nih gemoy-gemoy banget udah baby Fatih Umi. Nah jadi guys, bayi kuning itu sebenarnya biasa terjadi pada anak baru lahir, pada bayi baru lahir. Cuman biasanya akan hilang sendiri. Nah kalau memang misalnya nih bayinya kalian mengalami kuning sampai bola mata yang putih itu kuning juga dan tidak hilang lebih dari 10 hari, kalian harus segera konsultasikan ke dokter ya. Karena ada beberapa penyakit yang memang gejalanya itu muncul seperti kuning pada bayi. And then yang terakhir sebelum Umi akhiri video ini, Umi mau ingatkan bahwa ternyata bayi itu harus disusuin 2 jam sekali. Ingat ya, disusuin 2 jam sekali. Walaupun baby tidur harus dibangunin untuk minum agar tidak dehidrasi. Karena Mas Fatih ini slow banget kan, bobok melulu, Umi tuh yang nggak bangunin bayi, coba nggak bangunin dia untuk minum. Dan karena kakak-kakaknya juga, Aisyah dan Maryam itu memang tipikal kuat minum gitu loh. Jadi setiap mereka 2 jam sekali pasti bangun nangis minum. Sementara Fatih ini anteng banget, bobok melulu. Nah kalian kalau misalnya anaknya yang anteng bobok melulu, jangan lupa ya, bangunin 2 jam sekali untuk minum. Karena dehidrasi adalah salah satu penyebab bayi kuning. Yang terakhir, jangan stres agar produksi ASI kita semakin banyak. Semangat ya buat momi-momi yang baru maupun yang sudah punya anak banyak. Mungkin sharing ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Karena Fatih udah mau nenen, so sampai jumpa di video berikutnya. And see you, bye-bye. Dadah Mas Fatih. And see you, bye-bye Om Tante.